Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Nur Rahman, NPM 2011030443, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tajwid. Yang pertama ada definisi tajwid. Tajwid sendiri jika dilihat dari bahasa berasal dari kata jawada yang mempunyai arti melakukan sesuatu dengan indah, bagus, dan membaguskan. Sedangkan di dalam ilmu qiraah, tajwid mempunyai arti mengeluarkan huruf dari tempatnya yang sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki huruf tersebut. Sedangkan jika dilihat dari segi istilah, tajwid ini adalah ilmu untuk membaguskan pembacaan pada kitab suci Al-Quran, disertai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang berlaku pada setiap huruf. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan juga bahwa tajwid ialah mengeluarkan tiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak untuk setiap huruf, atau hak tersebut adalah sifat yang melekat pada tiap huruf seperti iqlab, qalqalah, dan lain-lain, serta mustahak huruf atau sifat huruf yang dikarenakan sebab tertentu seperti iqlab, izhar, dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan di sini, pengertian ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan atau melafazkan tiap huruf-huruf yang berada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis atau juga yang lainnya. Kemudian ada hukum ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempercayai panjang pendeknya huruf yang dibaca di dalam Al-Quran. Membaca Al-Quran merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang taat. Namun, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid dan mempelajari ilmu tajwid? Mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Dan kami membacanya dengan tartil teratur dengan benar. Di dalam Surat Al-Furqan ayat 32. Tartil adalah membaca huruf dengan baik dan mengerti tempat di mana akan berhenti membaca. Allah juga kembali berfirman, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surat Al-Baqarah ayat 121. Begitu pula dengan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan dari membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana bacaan Nabi SAW, maka beliau menjawab bahwa bacaan beliau SAW itu dengan panjang. Kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan Bismillah, serta memanjangkan Ar-Rahman dan memanjangkan Ar-Rahim. Hadis riwayat Bukhari. Rasul juga menganjurkan untuk mempelajari cara membaca Al-Quran dari orang tertentu yang bacaannya dianggap lebih baik dibandingkan dengan bacaan para sahabat muslim lainnya. Ada satu fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya adapun orang yang kelirunya itu tersembunyi atau kecil dan mungkin mencakup qiraat yang lainnya, dan ada segi bacaan di dalamnya, maka dia tidak batal sholatnya dan tidak boleh sholat di belakangnya, seperti orang yang membaca asyirat dengan shin, pergantian dari asyirat, karena itu qiraat yang mutawatir. Telah sepakat seluruh umat yang terbebas dari kesalahan tentang wajibnya tajwid mulai zaman Nabi SAW sampai zaman sekarang ini, dan tidak ada seorang pun yang menyelisihi pendapat ini. Nihayah Qaul Mufid halaman 10. Dan selanjutnya keutamaan ilmu tajwid.
Karena keterkaitannya secara langsung dengan Al-Quran, hal ini menjadikan ilmu tajwid sangat mulia. Bahkan untuk belajar ilmu hadis, seorang guru tidak akan mengajarkan hadis sebelum muridnya menguasai ilmu Al-Quran. Di antara fadilah atau keutamaan ilmu tajwid adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebaik-baik muslim adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mempelajari Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang disibukkan oleh Al-Quran dalam berzikir kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku berikan sesuatu yang lebih utama kepadanya daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta kepadaku, dan keutamaan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Atas hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, yaitu akan ditemani oleh malaikat mulia. Nabi Muhammad SAW bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang ahli dalam Al-Quran maka akan berkata bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Dan siapa saja yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sedang dia susah payah mempelajarinya, baginya 2 kali pahala. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang terakhir yaitu sumber ilmu tajwid. Sumber hukum wajib tajwid dari Al-Quran. Sumber hukum pertama kita ambil dari salah satu ayat suci Al-Quran, lebih tepatnya pada surat Muzammil ayat 73 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau tartil. Dengan kata lain yaitu bertajwid. Jadi di dalam membaca Al-Quran kita wajib membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, yaitu membaca setiap huruf dan kata Al-Quran dengan memperindah pengucapannya atau sesuai dengan tajwid. Yang kedua yaitu ada sumber hukum wajib tajwid dari hadis. Sumber hukum kedua yang benar ada dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan langsung oleh Ummu Salamah radhiyallahu anhu yang merupakan istri Nabi saat ditanyakan tentang bagaimana Rasulullah di dalam membaca Al-Quran dan bacanya sholat. Maka beliau menjawab, ketahuilah bahwa baginda Nabi Muhammad SAW sholat kemudian tidur yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi. Kemudian baginda kembali sholat yang lamanya sama seperti ketika beliau tidur tadi. Kemudian tidur lagi yang lamanya sama seperti ketika beliau sholat tadi hingga menjelang subuh. Kemudian dia Ummu Salamah mencontohkan cara bacaan Rasulullah SAW dengan menunjukkan satu bacaan yang menjelaskan ucapan atau huruf-hurufnya satu persatu. Hadis Jami' At-Tirmizi. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa Ummu Salamah menjelaskan tentang bacaan tajwid Al-Quran yang dibaca Rasulullah dan menandakan bahwa di dalam sholat pun kita juga harus tetap menerapkan ilmu tajwid di dalam setiap bacanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.